Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Statistika Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas di pertemuan ke-13 ini ya, masih dalam varian t-test, yaitu tentang paired sample t-test. Ya, kemarin kita membahas tentang independent sample t-test. Nah, ini kita membahas tentang paired sample t-test. Mohon disimak. Oke, kita bisa ingatkan kembali ya, perbedaan antara populasi dan sampel, dan kemudian notasi ya, yang kemudian digunakan di dalam sampel maupun populasi. Paired sample t-test ini ya, disebut juga dengan uji perbedaan rata-rata dua sampel, dan sering banyak digunakan ya, khususnya dalam penelitian pendidikan, di mana misalnya membantu seorang guru atau dosen atau mahasiswa pendidikan untuk kemudian melihat ya perbedaan dari dua tes ya, tetapi subjeknya atau sampelnya adalah sampel yang sama ya. Tetapi yang kemudian dibandingkan adalah hasil ujian sebelum dilakukan treatment dan kemudian hasil ujian setelah dilakukan treatment. Untuk lebih jelasnya ya, kapan paired sample t-test ini digunakan ya, ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berkorespondensi satu-satu dan saling berhubungan ya, khususnya dalam penelitian pendidik ya. Uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran dengan melakukan uji awal dan uji akhir yang kita sebut dengan pretest dan post-test untuk sampel yang sama ya. Kalau di independent sample t-test, kita membandingkan dua sampel, ya, misalnya kelompok A dan kelompok B. Yang tentu saja individu-individu yang ada di kelompok A berbeda dengan individu-individu yang ada di kelompok B. Ya. Nah, kalau untuk di paired sample t-test ini, kita berbicara tentang orang-orang yang sama. Kita bicara tentang sampel yang sesama. Tetapi yang dibandingkan adalah dua hasil yang berbeda. Yang pertama, hasil sebelum dilakukannya treatment, ya. Kemudian setelah dilakukan treatment, penelitian dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya post test. Nah, contohnya misalnya dalam misalnya dalam dunia industri misalnya ada mungkin kita ingin mengetahui efektivitas dari suatu obat, misalnya kita bicara tentang bagaimana menurunkan diet dari berat badan ya, dengan misalnya menggunakan obat herbal tertentu ya. Kita sebelum melakukan treatment dengan obat herbal tersebut kepada para sampel ya, kemudian kita ukur dulu berapa berat badannya ya, misalnya ada 10 orang. Nah, kemudian ada 10 orang ini ya, kita lakukan treatment dengan metode diet menggunakan herbal, dan kemudian setelah itu setelah berapa bulan atau berapa kurun waktu kita ukur lagi berapa berat badannya ya. Berarti berat badan dari orang yang sama, sampel yang sama. Ya, itulah yang perbedaan antara paired sample t-test dengan independent sample t-test. Nah, uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari statistika parametrik, yang artinya jenis datanya haruslah data interval maupun data rasio. Ya. Sehingga data yang akan diuji haruslah dia berdistribusi normal. Ya. Nah, uji normalitas atau normality ya digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan penormalan data. Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, atau jika tidak, kita melakukan uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon. Ya, sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Jika kemudian data yang kita peroleh adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk contoh-contoh yang nanti Bapak sampaikan adalah contoh data-data yang berdistribusi normal. Tetapi jika kalian melakukan penelitian, tentu kita harus lakukan yang namanya uji normalitas ketika kita menggunakan paired sample t-test. Nah, uji homogenitas uji homogenitas yang kemudian untuk melihat variasi data penelitian tidaklah menjadi permasalahan yang penting untuk uji paired sample t-test.
Berbeda dengan independent sample t-test yang kemudian kita menggunakan Levine test untuk mengetahui ya tentang homogenitas dari data yang kita punya. Nah, sedangkan di pair sample t-test ini ya homogenitas tidak digunakan. Tetapi yang penting adalah normalitas data. Ya. Untuk data penelitian boleh homogen, boleh tidak ya. Jadi tidak menjadi masalah bagi sampel t-test. Ya. Uji normalitas bisa menggunakan ya uji Shapiro-Wilk ya atau uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Lillies-Forss ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan ketiga pengujian tersebut ya untuk mengetahui uji normalitas. Nah, ini akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi kita khusus hanya membahas tentang paired sample t-test di pertemuan. Nah, misalnya Bapak punya studi kasus ya. Misalnya kita ingin ada penelitian ya yang membandingkan perbedaan nilai kognitif atau nilai pengetahuan antara kelompok A ya satu mahasiswa yang berada kita ambil sampelnya dan kita anggap itu sebagai kelompok A ya kemudian kita berikan suatu treatment namanya metode komunikasi efektif antara sebelum pemberian materi ya dan setelah pemberian materi ya berarti sebelum pemberian materi ya kelompok mahasiswa tersebut mungkin ada yang kemudian tidak mengetahui bagaimana cara efektif dalam berkomunikasi ya kemudian retorikanya seperti apa ketika dalam berkomunikasi kemudian gestur tubuh seperti apa dalam berkomunikasi gitu ya sehingga ketika itu kita lakukan pretest menggunakan suatu instrumen tes dan kemudian memberikan hasil yang mungkin hasil yang bisa dianggap sebagai pretest. Kemudian dilakukan treatment, diberikan perkuliahan, pelatihan, training ya tentang metode komunikasi yang efektif, mungkin dari dosen, dari pakar ya, kemudian dari orang-orang yang kemudian berkecimpung langsung praktisi yang khusus membahas tentang metode komunikasi efektif. Nah, kemudian setelah itu dicek lagi ya dengan instrumen yang sama atau soal yang sama ketika melakukan pretest ya. Kemudian hasilnya disebut dengan post test. Nah, kemudian dilihat apakah ada perbedaan di antaranya. Maka di sini kita bisa lihat ya pada penelitian tersebut ya dilakukan pemberian materi ya antara satu ke kelompok mahasiswa tersebut ya di mana subjeknya sama yaitu mahasiswa tersebut. Hanya saja diuji 2 kali yaitu sebelum dan sesudah pemberian materi ya yang kita sebut dengan pre-test dan post-test. Nah, pretest dan post-test ini adalah suatu instrumen pengujian yang sama, yang kemudian artinya yang sama itu yang sama digunakan ketika sebelum dan sesudah. Ya. Kemudian soal ini juga telah melalui quality control yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen tersebut. Ya. Jadi harus dilakukan juga tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Untuk mengetahui apakah si soal ini ya dia reliable atau valid atau tidak ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, misalnya punya studi kasus seperti ini. Seorang dosen ini mengetahui ya apakah terdapat pengaruh penggunaan sistem belajar daring dengan konsep 5E cycle ya terhadap suatu hasil belajar mata kuliah psikologi komunitas ya di mahasiswa UMB Bandung. Ya. Maka kemudian yang dilakukan ada peneliti tersebut ya adalah membuat instrumen tes ya. Kemudian setelah membuat instrumen tes ya bisa menggunakan survei gitu ya atau bisa menggunakan tes kognitif, tes pengetahuan ya, datanya data interval atau data rasio ya. Kemudian kalaupun nanti datanya data nominal atau ordinal, kemudian dia harus diubah ke dalam bentuk skala numerik ya. Kemudian dilakukan yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas ya untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah layak dan cocok ya untuk kemudian digunakan. Makanya kalau dalam penelitian pendidikan ya, seorang guru tuh setiap atau seorang dosen pengajar sebelum memberikan soal ujian akhir semester misalnya atau ujian tengah semester, maka ada yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas terhadap soal-soal tersebut. Jangan sampai soalnya itu adalah soal yang mudah semua ya atau soal yang sulit semua. Atau soal yang kemudian kalau sulit semua ya tentu saja nanti hasilnya mengecewakan. Ya, haruslah kemudian diuji terlebih dahulu sehingga valid dan reliable. Ya, kemudian setelah itu ya
dilakukan yang namanya uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini bisa menggunakan Shapiro-Wilk, uji Kolmogorov, Smirnov, atau uji satu lagi ya, Lefort, ya. Kemudian setelah itu lakukan uji paired sample t-test. Nah, misal diperoleh data seperti ini. Ini data pre-testnya, ya, dan ini adalah data post-testnya. Nah, sekali lagi instrumen tes yang digunakan adalah instrumen tes yang sama, ya, antara pre-test dan post-test. Maka kita lihat misalnya di sini ada pre-testnya 50, mungkin karena belum tahu tentang materinya, atau sudah tahu materinya tapi belum ada gebrakan dalam metode pembelajarannya. Sehingga kemudian setelah itu ya diberikan training, diberikan suatu pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, atau dengan game ya, atau kemudian dengan hal yang lainnya, kemudian setelah dilakukan post test ternyata hasilnya lebih baik gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian tidak signifikan, misalnya 50 ke 55. Tapi kita bicara apakah kemudian dengan melakukan sistem belajar daring 5A cycle ini ada pengaruh tidak ya yang signifikan terhadap hasil belajar siswa atau mahasiswa. Nah, seperti biasa kita melakukan beberapa langkah, ada 5 langkah yang kita gunakan ya. Langkah pertama adalah kita harus memformulasi hipotesisnya. Berarti H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara pre-test dan setelah post-test dengan metode daring 5E cycle. Ya. Kemudian, hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan atau terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum ya, pre-test dan setelahnya, yaitu post-test dengan metode yang tadi disebutkan. Ya. Jadi di sini kita menggunakan uji 2 arah, ya, atau uji two-tile, untuk kemudian menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara post-test, pre-test dan post-test dengan metode daring 5E cycle. Kemudian setelah itu kita menentukan taraf signifikansi. Ya, biasa kita gunakan adalah 5%. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga kita tentukan kriteria pengujiannya atau dasar pengambilan keputusan. Ya. Jika nilai signifikansi atau sig-to-tile-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya kita terima, ya, dan H-nya tidak ditolak. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pre-test dan post-test. Ini menunjukkan strategi belajar sistem daring 5E cycle tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa atau mahasiswa. Artinya hasil belajar siswa kemudian tidak meningkat. Ya. Nah, ini yang kemudian harus dipahami bahwa artinya strategi belajar